Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan diferensial. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial homogen. Nah, topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada koefisien dan fungsi homogen, kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial homogen, cara mencari penyelesaian, contoh soal, tugas latihan, dan juga info dari yang menyusun atau mengembangkan materi ini. Nah, kali ini eh, ada bagian yang berbeda, yaitu nanti ada tanda lingkaran kuning dan dalamnya nanti ada angka. Nah, nanti lingkaran ini ada dalam beberapa slide ya, nanti tidak di semuanya. Kemudian yang bertanda tersebut, yang ada tanda lingkaran kuningnya tadi itu adalah sebagai tahapan yang perlu diikuti oleh peserta didik sebagai bagian dari materi. Ya. Supaya dapat mengikuti materi dari awal hingga akhir, maka ya perlu mengikuti dan mengisi menjawab yang ada pada tanda lingkaran ini. Dan hasilnya nanti akan dikumpulkan pada link yang sudah disediakan. Jadi nanti jawabannya dituliskan di lembar kertas dulu keseluruhan, nanti akhirnya dikasih nama, kemudian dikirimkan pada link yang sudah disediakan. Nah, yang pertama di sini adalah tentang koefisien fungsi homogen. Nah, koefisien homogen di sini adalah definisi 5.1 mengatakan bahwa misalkan Z sama dengan F, mendefinisikan Z sebagai fungsi dari X dan Y dalam daerah R kuadrat ya. Dan fungsi F dikatakan fungsi homogen berorder n apabila fungsi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan X pangkat n kali GU dengan Y sama dengan UX. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan Y sama dengan UX, maka U sama dengan titik-titik. Nah, silahkan dijawab. Itu adalah sebagai pertanyaan nomor 1. Dan G adalah fungsi dari U ya, karena sudah diubah menjadi U sama dengan. Nah, U sama dengan ini U apa? Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian itu tadi adalah asal dari koefisien dan fungsi homogen. Kemudian lanjut ke PD homogen. Nah, PD homogen memiliki bentuk umum P x y dx plus Q x y dy sama dengan 0. Nah, itu adalah bentuk umumnya dengan Y sama dengan OX. Ingat kembali aturan turunan perkalian ya. Berarti di situ ada U kali X, ya, di mana U tadi kan mengandung variabel X, sehingga U kali X. Nah, ini ingat kembali aturan turunan perkalian. Jadi aturan turunan yang di bagian perkalian kan ada yang kemarin penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini khusus di perkalian. Sehingga ketika kita turunkan DY, maka UX ini diturunkan terhadap X pastinya ya, DY ke Y terhadap Y, UX terhadap X. Nah, ini menjadi apa? Ini menjadi mengikuti aturan perkalian. Nah, itu adalah soal nomor 2. Sehingga nanti kita peroleh bahwa P itu sama dengan X pangkat N GU dan Q sama dengan X pangkat N HU. Nah, ini nanti yang menjadi uh, fungsi persamaan diferensial homogen. Kalau P-nya adalah Xn GU dan Q-nya Xn HU, ini menjadi PD yang homogen.
Oke, selanjutnya, D tadi kan sudah diperoleh di soal nomor 2. Kemudian dimasukkan ke dalam bentuk umum yang ada di PD homogen tadi. Yaitu ada P, ada DX, ada Q, ada DY sampai dengan 0. Bentuk umumnya. P-nya nanti kan diubah menjadi X pangkat N GU. Ini dari sini ya. Kemudian Q-nya diganti XN HU. Nah, ini sudah. DX-nya tetap. Nah, DY ini menjadi apa tadi? Nah, ya. Berarti ini sangat tergantung pada hasil D ya. Kalau hasil D-nya benar, maka nanti ketika menyelesaikan juga akan benar. Nah, ketika ini sudah dimasukkan D-nya, kemudian dijabarkan, nanti akan diperoleh bahwa GU plus UHU DX plus XHU DU sama dengan 0. Nah, ini langkah awalnya adalah ini sama-sama punya XN, kemudian dijadikan satu gitu ya. Satu, kemudian pindah ruas. Nah, karena pindah ruas, karena yang ini adalah 0, berarti 0 dibagi xn, maka hasilnya tetap 0 gitu ya. Ini langkah menghilangkan xn. Selebihnya, nah ini harus tahu d-nya dulu. Nah, sehingga diperoleh super x dx plus h per g plus u hu du sama dengan 0. Ini adalah dari penjabaran yang atas ini ya. Dari dua ke sini, ini bisa berapa tahap itu pindah ruas kanan kiri. Nah, dari sini maka diperoleh min 1 per x dx sama dengan titik-titik. Ya, ini adalah soal nomor 3. Jadi kalau yang bagian atas ini berarti 1 per x dx-nya ini yang pindah ke sini ya. Ini kan positif, pindah jadi negatif. Berarti yang tidak pindah itu apa? Nah, ini adalah yang soal nomor 3. Dan ini juga adalah sebagai penyelesaian dari PD homogen. Jadi nanti PD homogen menggunakan jawaban nomor 3 ini secara lengkap gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama dulu. Nah, ini adalah ada fungsi f sama dengan x kuadrat per y kuadrat ln y per x. Nah, ini apakah fungsi tersebut homogen? Dan kalau homogen, tentukan ordernya. Nah, ini ditentukan apakah homogen atau tidak. Ini dicari ke bentuk umumnya. Apakah bisa ke bentuk umum xn gu. Kalau ini bisa diubah ke SNPU, maka ini termasuk fungsi homogen. Nah, ternyata, nah ini bisa diubah ke bentuk xn pangkat GU ya. Nah, ini F sama dengan X kuadrat kali 1 plus U kuadrat ln U. Nah, ini kan fungsi U atau GU lah ya. Dan ini X pangkat N. Maka karena bisa diubah ke bentuk XN GU, maka fungsi tersebut termasuk fungsi homogen. Nah, kalau ini fungsi homogen berarti memiliki order. Nah, dari tampilan bentuk umum fungsi homogen ini, ordernya berapa? Nah, silakan sebutkan order 1, 2, 3, X, Y, dan sebagainya. Ini adalah soal nomor 4. Nah, itu order dari jawaban ini. Itu ya. Nah, itu tadi tentang fungsi homogen. Sekarang ke PD homogen. Nah, ini ada contoh diberikan suatu PD, tunjukkan PD tersebut itu termasuk PD yang homogen atau tidak. Nah, ciri-ciri PD homogen tadi kan memiliki P dan Q ya untuk umumnya. Nah, berarti P-nya adalah X kuadrat G, kemudian Q-nya X kuadrat HU. Nah, ini dari sini kita jabarkan supaya memperoleh Y per X ini ya. Kita kalikan dengan X kuadrat per X kuadrat. Ini dikalikan supaya kita memiliki Y per X. Nah, setelah dikalikan, P ini kan yang koefisien dari dx, Q koefisien dari dy. Nah, kita peroleh, sudah kita kalikan x kuadrat per x kuadrat, ketemu ini. Nah, kalau melihat bentuk umumnya dari P dan Q ini kan x kuadrat sudah sama.
Ini X kuadrat juga sama. Berarti tinggal mencari G dan HU. Dengan U tadi apa? Nah, tadi kan sudah di pertanyaan keberapa tadi itu ya. U sama dengan apa tadi? Maka kita peroleh P dan Q-nya dalam bentuk umum dari PD ini. Nah, ini ternyata ketika diturunkan itu bisa. Nah, ini soal ke-5 dan 6 ya. Maka karena P dan Q-nya adalah sesuai dengan bentuk dari fungsi homogen, maka PD ini adalah termasuk PD yang homogen. Jadi silakan mencari P dan Q-nya, nomor 5 dan nomor 6. Nah, itu tadi yang soal nomor 6 ya. Kemudian ini penyelesaiannya tadi adalah min super X dx sama dengan H per G plus U HU DU, kemudian dimasukkan GU-nya, dimasukkan HU-nya, kemudian di apa namanya disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, kemudian sudah kebentuk paling sederhana, masing-masing diintegralkan. Jadi ruas kiri diintegralkan terhadap X, ruas kanan diintegralkan terhadap U. Nah, ketemu hasilnya. Hasilnya yang kiri adalah min ln X plus C, kemudian yang kanan adalah min ln 1 min U kuadrat. Nah, kemudian jabarkan lagi, ini C-nya dimunculkan ln, kemudian digabungkan menjadi ln, kemudian ln-nya sama-sama dicoret, kemudian mengembalikan simbol U tadi kan pemisalan, tadi U-nya dikembalikan lagi jadi Y per X. Nah, sehingga kalau saya menuliskan X pangkat 3 ini dari mana? Ini dari sini ya, karena dikalikan X kuadrat, maka X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. E pangkat C dinaikkan menjadi E pangkat min C. Sama dengan apa? Nah, yang ruas kanan dikalikan dengan X kuadrat. Nah, itu menjadi soal nomor 7. Oke. Kemudian, nah ini contoh yang lain. Yang jawabannya sudah saya berikan. Nah, tinggal kalian menyelesaikan dengan cara penyelesaian tadi, dengan menentukan P, menentukan Q, menentukan GU, menentukan HU, nanti dimasukkan ke persamaan penyelesaiannya, nanti akan ketemu penyelesaian dari PD tersebut. Nah, ini penyelesaiannya nomor contoh 5.3, ini contoh 5.4. Jadi nanti pengerjaan kalian nanti diusahakan bentuknya adalah seperti ini ya, sudah saya berikan kuncinya seperti itu. Oke, dan sebagai latihannya, di sini ada soal nomor 10, 11, 12, 13, nomor 10, 11 ini adalah membuktikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi yang homogen, kemudian nomor 12 dan 13 adalah eh, menunjukkan bahwa PD ini adalah PD homogen dan juga penyelesaiannya. Kemudian nomor 14 dan 15 adalah silahkan kalian secara kreatif berkreasi membuat persamaan diferensial yang termasuk persamaan diferensial homogen dan sekaligus penyelesaiannya. Jadi kalian mencari soalnya bebas dan juga menentukan penyelesaiannya seperti itu. Oke, demikian tadi materi tentang persamaan diferensial homogen. Ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah atau juga bisa bertanya di grup yang sudah tersedia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.